Halo guys, hari ini kami akan berangkat menuju Taman Piko dalam rangka membahas desa wisata berbasis geopark yang diselenggarakan oleh Kadin Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan tempatnya ini dekat pasar Pada Kembang. Nah, di sini di Taman Piko ini taman wisata yang ada 1000 balong, dimana yang punyanya suka mengadakan bedah balong setiap tahun sekali. Ini udah mulai balongnya atau kolamnya Taman Piko ini yang sangat strategis di kawasan Geopark Galunggung. Ini tempat rumah makannya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat parkir untuk mengikuti pembahasan. Salah satunya adalah wisata desa berbasis geopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di Taman Piko, Desa Rancapaku, Kecamatan Pada Kembang, Tasikmalaya. Coba lihat di sini fasilitasnya sangat menyenangkan, dan bawa teman-teman serta keluarga yang bisa diajak main di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menikmati, ada makanan, ada bakar ikan dan sebagainya, dan ada permainan-permainan naik perahu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tujuan wisata yang sangat menyenangkan. Dan ini juga ada di kawasan Geopark Galunggung yang akan disinergikan sebagai pusat informasi pengembangan Geopark Galunggung ke depannya. Dengan tangan dinginnya Pak Sabari itu sebagai direktur, ini bisa mengubah Galunggung, Geopark Galunggung menjadi salah satu destinasi wisata internasional. Apalagi nanti pasca mungkin 2024 gitu ya, kita ketahui bahwa pemerintah pusat saat ini sedang mencoba untuk menghubungkan melalui pembangunan jalan tol antara Gede Bage sampai Cilacap atau Cigatas. Tentu dengan adanya jalan tol tersebut ini akan semakin memudahkan akses masyarakat, ya terutama dari masyarakat kota, dari Jakarta, mungkin dari Bandung yang paling dekat, atau dari berbagai provinsi, yang nanti bisa menjadi salah satu dampak bagi kita gitu ya. Ketika Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Kadin, Ketua Umum yang saya banggakan, dan kami salutlah kepemimpinan Pak Cecep ini sangat aktif, penuh kerja, dan mudah-mudahan beliau kajian untuk Geopark Galunggung tahun 2020, bahkan sudah bergerak, sudah bikin tim, sudah perencanaan, sudah bikin lomba logo segala macam. Saking terkenalnya Galunggung, lomba logo saja Pak, target 60 orang yang daftar 150 orang. Dari Papua juga ada yang daftar. Saking meledaknya itu nama Galunggung. Itu ya. Nah, untung yang dapatnya orang ini 150 orang. Lomba geopark logonya saja. Ya. Nah, saya pakai judul ini sengaja untuk mendorong merangsang pemerintah daerah, dari mulai kadis-kadis dan bupatinya, supaya ini dinyawaan itu. Kenapa dinyawaan, Pak? Hamengkubuwono, Gubernur Yogyakarta, sudah terasa
begitu Gunung Kidul masuk ke Geopark Gunung Sewu, itu maju Pak. Akibat maju Gunung Kidul kan nginepnya di Jogja. Sehingga pada tahun 2020 Gubernur ini mengajukan aspiring Geopark Jogja namanya. Ya, selamat datang Pak Dewan. Alhamdulillah. Nanti aspirasi Bumdes dari sini. Bisa merangsang anak-anak menjadi bangkit, menjadi motivasi supaya anak-anak ini giat dan orangnya turun aja. Nah, begitu Hamengkubuwono ditetapkan jadi aspiring Geopark Jogja yang kedua, 5 kabupaten Jogja sujud syukur Pak. Sujud syukur Pak Hamengkubuwono ini. Di kita sudah diwadahan, sudah diaturkan, sudah dibagian ke gubernur. Ada 5 Geopark Jawa Barat, kata Pak Ketua tadi. 1 Celetuh sudah Geopark global. Saya juga ikut MOU di Langkawi, di Satun sama di Jepang. Karena Jepang nggak jadi karena saya keburu COVID. Ya, jadi yang di 2 negara kan minimal 3 negara. Pongkor sudah nasional. Ini yang Bandung Barat, Galunggung sama Pangan masih aspiring sampai sekarang. Nah, saya sudah bikin YouTube untuk menagih ke Pak Gubernur, kalau kepala daerah loyo terhadap pemandangan tentang Geopark, maka Gubernur harus turun tangan. Kata Pak Gubernur, saya udah ngusulkan ini, kenapa nggak digarap oleh Pak Gubernur? Karena aturannya, kalau satu kabupaten itu kewajiban bupati mengadakan kajian. Kalau tidak punya modal, bupati dan wali kota bisa MOU atau dengan Kabupaten Pangandaran MOU. Itu kewajiban Pak Gubernur. Sedangkan kalau Geopark Gunung Sewu, 3 provinsi, Gunung Kidul ke Jogja, Pacitan ke Jawa Timur, Wonogiri ke Jawa Tengah, itu kewajiban pusat yang membangun pusat. Kalau sudah ada masalah Pak, nanti di Geopark ini itu akan dibantu oleh 7 menteri. Maka judulnya sekarang ini pembangun Geopark Galunggung sebagai lokomotif pembangunan dalam upaya meningkatkan investasi, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Nah, ini ditetapkannya kawasan Gunung Galunggung sebagai salah satu kawasan Geopark aspiring melalui Pergub Jabar nomor 72 2018 diharapkan mampu menjadi alternatif solusi pemanfaatan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya untuk dikelola demi keperluan konservasi, edukasi, pembangunan perekonomian masyarakat secara Terus di atasnya itu ada kawah purba. Seandainya tidak ada kawah purba, begitu hujan cair CF. Di kawah purba walaupun tidak hujan, tetap ada yang jatuh ke kawah yang baru. Kalau tidak ada kawah purba Galunggung, untung ku Allah diberi. Gunung Langkawi begitu bangganya, nanti akan ditampilkan. Bisa mengairi cuma 400 hektar. Gunung Langkawi, aya muningna, aya ulukuna, aya ieuna segala macam, aya nu ngan urang mah 40.000 hektar kalau di Galunggung mah. Kacayana teh gitu berdasarkan data di pengairan. Terus Pak, bahkan di Tasikmalaya Pak, ada batu terindah, terkenal, terbesar sedunia, batu jasper Pak. Kedua di Cina sudah menjadi tujuan wisata sangat bagus tuh. Di orang belum negara. Konsepnya yang pertama drenasi mau berapa kecamatan. Ternyata kemarin 16 kecamatan sampai Puspahyang. Taraju juara kahiji kan desa wisata. Tambah 1 kecamatan Taraju itu 17 kecamatan drenasinya. Terus Pak, yang di Pagelaran teh anu pertemuan 5 raja teh Gunung apa tuh? Cakrabuana. Gia Said Masjid Ice sama Raja Pola satukan. Gia Said Sutra Alam, Geosaid Talaga Bodas, dan Geosaid yang di Kadipaten apa namanya Pak Wawan? Karaha Bodas. Itu ada 15 Geosaid, sangat potensi. Bisa begitu masuk ke Kadipaten sudah ada Geosaid Talaga Karaha Bodas. Masuk ke Hanap, ke Pager Ageng ada Geosaid. Masuk ke Raja Pola, masuk ke Galunggung, masuk ke Talaga Bodas, sampai ke Taraju.
Iya kan. Terus kan Pak Kadisna, saya yang menyanyikan status geopark ini mau seperti apa? Karena kita RIPAKAP, Rencana Induk Pariwisata Kabupaten, sudah ada ranperdanya. Ranperda desa wisatanya sudah ada dan mau diketuk. Nanti takut ini geopark ada, merubah semuanya kan? Betul gak kan? Yang sudah ditetapkan, ini desa wisata sudah ditetapkan, rencana induk pariwisata Kabupaten Tasikmalaya sudah ditetapkan. Tiba-tiba ini ada karena skalanya nasional, sekarang Jawa Barat, datang geopark ini kan, bus merubah tatanan yang ada. Tadi sudah disampaikan tadi. Nah ini belum, mungkin kemarin wawasannya belum. Kemudian kita meminta seperti itu kan. Kita takutkan ini sudah diketuk, sudah dibiayai oleh negara, tetapi ada berbenturan dengan aturan ataupun kebijakan yang lebih tinggi. Kalau akan menyatakan ini belum, ini tidak akan merubah, ya mungkin kita akan konsultasikan ulang. Karena Tadi sudah disampaikan. Dari perspektif BUMDes juga punya problematika masing-masing. Tapi ini yang kita lihat dari sisi TCN. Satu, banyak pelaku ekonomi yang masih belum melek digital. Jadi mereka itu seperti ini, belum melek digital itu, mereka tidak sadar kalau apapun yang mereka lakukan sekarang itu tidak bisa dipisahkan dari digital. Mereka berpikir, susah, ribet, ini itu gitu. Takut ke bawah zaman, padahal emang zaman udah masuk sekarang udah seperti ini gitu. Mau nggak mau, kita itu harus ikut dalam artian positif gitu. Karena teknologi ini kalau dipandang ke arah negatif pasti negatif, tapi kalau misalnya diambil ke arah positif pasti lebih positif. Sadar atau enggak, teknologi ini yang membantu kegiatan UMKM yang dibiayai atau dikasih invest difasilitasi oleh BUMDes. Iya. Wah, luar biasa. Sementara yang pernah datang ke sana dari Kadin, termasuk Pak Jojo, Pak ya, pernah ke sana Pak Jojo, terus dari Indah juga pernah pada ke rumah. Mereka hanya memberikan teknis. Sertifikat halal sudah ada, produk-produknya saya fotonya, saya bawa produk UMKM. Di antaranya jenis-jenis kue kuwu, kue Mustafa, jenis-jenis kue yang namanya molen kecil, sudah saya dilengkapi dengan stiker BUMDes dan UMKM. Nah, kemudian sertifikat halal juga dibimbing sama dari Kementerian Agama. Kemudian, mereka hanya berbicara seperti itu, sedangkan mereka kan yang punya NIB dan sebagainya sudah dilengkapi. Saya punya 40 NIB di BUMDes saya yang membantu UMKM. Hanya sampai di situ, sedangkan mereka untuk berjualan kue itu kan perlu modal. Jadi ceritanya Taman Piko ini eksiden Pak, gara-gara pandemi nggak bisa kemana-mana. Kita belajar tentang ketahanan pangan, dimulai dari kandang ayam sama balong. Akhirnya diviralkan sama warga. Di awal tahun 2022 berbondong-bondong lah warga penasaran dengan Taman Piko karena ada perahu kayu gitu kan. Jadi suasana balong kita bikin seolah-olah ada kayak di Sumatera, di Kalimantan gitu di sini. Jadi ramailah warga datang ke sini. Jadi niatan awal tuh kita nggak pernah berpikir untuk sampai ke destinasi, hanya untuk belajar tentang budidaya ikan dan ayam petelur. Itu niat awalnya. Untuk area sendiri luasnya sekitar lebih kurang 1 hektar. Kebetulan bidang kami itu adalah telekomunikasi dan IT, Telkomsel. Dengan basic itu kita akhirnya berupaya mengembangkan peralatan yang kaitannya nanti dengan pertanian. Salah satunya imarap yang kita bikin. Itu bikinan kita sendiri tahun 2019.
alhamdulillah alat yang sudah kita bikin itu dikenal di kalangan Pangdam ya, juga Siliwangi, dan alhamdulillah salah satu babinsa kita diberangkatkan umroh sama Mentan berkat inovasi Imarat itu. Terus kedepannya juga kita akan banyak lagi nih teknologi-teknologi yang kita akan kembangkan di sini. Misalnya ini kita sudah mulai juga di hidroponiknya, terus siram tanam otomatisnya. Nah, ini terus kita upayakan supaya istilahnya ketika kita ngomongin ketahanan pangan, mau nggak mau kita harus merubah mindset anak-anak muda kita, harus mau jadi petani. Ya ini kan yang doktrin selama ini nempel di kita, jangan jadi petani, sekolah yang tinggi gitu, karena itu tuh membahayakan kita ternyata. Ya banyak lahan kita yang akhirnya dimiliki oleh pihak luar gitu. Seperti yang Pak Safari sampaikan tadi, Kabupaten Gelunggung jangan sampai kalah sama Cina, ini kan lebih ini, yaitu mau nggak mau kita harus menanamkan yang namanya prinsip-prinsip. Salah satunya itu dengan pendekatan budaya tadi, kearifan lokal segala macam, biar ya tadi kerinduan dengan kampung halaman itu ada. Akhirnya kan jati diri sebagai orang Galunggung itu ada gitu. Terima kasih Pak Ko, ya barangkali ini bisa berlanjut komunikasi karena kami perlu dukungan semua pihak supaya kebijakan tentang penetapan Geopark Galunggung Aspiring menjadi Geopark nasional yang harus diinikan oleh Pemda bisa terlaksana dengan cepat itu barangkali. Alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pertemuan ya antara Kadin, Forum Bumdes dan juga Pak Safari sebagai narasumber berkaitan dengan pengembangan Geopark. Saya kira pengembangan Geopark Galunggung ini sangat penting sekali untuk kita dorong dan kuatkan, karena bagaimanapun ketika pengembangan Geopark Galunggung ini berjalan itu akan berdampak ke berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi kreatif, sektor industri, sektor perhotelan, dan sektor lainnya saya kira. Sehingga ini memang perlu dukungan banyak pihak. Ya, di antara salah satu dukungan yang perlu dilakukan yaitu berkaitan dengan kajian ya, kajian dampak dari pengembangan Geopark yang memang sampai saat ini master plan berkaitan dengan pengembangan Geopark ini belum ada. Padahal itu sangat penting sekali karena itu akan menyisir berbagai wilayah yang ada di sekitar Geopark Galunggung. Kalau saya lihat itu ada sekitar 15 kecamatan, 17 kecamatan yang akan terdampak secara langsung dari hadirnya Geopark Galunggung. Contoh adanya Geopark Ciletuh yang berada di Kabupaten Sukabumi yang ternyata memang dampaknya sangat terasa gitu bagi masyarakat sekitar, terutama ada para pelaku usaha, termasuk industri perhotelan, ya, industri makanan olahan, ya, termasuk juga sektor-sektor lainnya yang saya kira itu akan menjadi bagian yang terdampak positif dari hadirnya Geopark Ciletuh. Saya kira seiring perjalanan, apalagi kita mengetahui bahwa pemerintah juga sedang mencoba untuk mengembangkan tol Cigatas. Tentu ini juga akan menjadi salah satu peluang besar ketika masyarakat luar akan melakukan kunjungan ke Tasikmalaya itu semakin mudah, sehingga saya yakin bahwa Galunggung ini, Geopark Galunggung ini akan menjadi salah satu tujuan destinasi dari para pengunjung atau para wisata yang akan datang ke Tasikmalaya. Itu barangkali. Inilah yang telah kami informasikan, mudah-mudahan menyenangkan, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.